Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Rizky Fauzi, SE MTRE, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi, yaitu aplikasi sistem informasi di level organisasi dalam mendukung pengambilan keputusan. Baik, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai pengertian dari Group Decision Support System atau yang biasa kita singkat dengan istilah GDSS. Dan juga biasa kita kenal dengan singkatan Sistem Pendukung Keputusan Kelompok atau yang bisa disingkat dengan SPKK. Jadi apa sih arti dari GDSS ini? Yaitu GDSS ini merupakan sistem berbasis komputer yang interaktif untuk memudahkan pencapaian solusi oleh sekelompok pengambil keputusan atas permasalahan yang sifatnya ini tidak terstruktur. Jadi lebih simpelnya, GDSS ini merupakan salah satu teknik sistem pendukung keputusan yang mana pengambilan keputusannya ini dilakukan secara berkelompok dan juga dirancang khusus sebagai sistem informasi, tidak hanya konfigurasi komponen sistem yang sudah ada, melainkan dirancang untuk menyelesaikan satu jenis masalah atau berbagai keputusan organisasi di tingkat kelompok. Simpelnya bisa kita artikan seperti itu. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai komponen daripada GDSS itu sendiri. Yang pertama di sini ada perangkat keras. Terus yang kedua ada perangkat lunak, yang ketiga ada manusia, dan yang keempat ada prosedur. Nah, kemudian di sini ada manfaat dari GDSS. Untuk manfaat dari GDSS sendiri, di sini yang pertama adalah meningkatkan perencanaan awal. Terus yang kedua meningkatkan partisipasi, karena GDSS ini adalah suatu sistem pendukung keputusan kelompok ya, jadi basisnya adalah kelompok. Jadi bagaimana sih nantinya dapat meningkatkan partisipasi dari suatu kelompok atau organisasi itu sendiri. Terus yang ketiga ada menciptakan iklim yang lebih terbuka dan kolaboratif. Terus yang keempat, setiap ide yang ditawarkan bebas dari kritik karena sifatnya terbuka itu tadi. Selanjutnya yaitu membahas mengenai karakteristik GDSS. Simpelnya dari yang sudah tertera tersebut, karakteristik GDSS ini mudah digunakan sehingga peserta dari latar belakang berbeda dapat berpartisipasi secara efektif. Juga fleksibel sehingga dapat menggabungkan perspektif dan gaya pengambilan keputusan yang berbeda dari para peserta yang berbeda. Baik, setelah kita membahas GDSS, selanjutnya kita akan membahas mengenai Executive Support System atau yang biasa kita singkat dengan istilah ESS. Jadi apa sih pengertian dari ESS ini sendiri? Yaitu merupakan sistem pendukung komprehensif yang mempunyai kemampuan lebih, menyangkut sistem komunikasi, otomatisasi kantor, dukungan analisis, dan juga intelijensia. Jadi simpelnya ESS ini itu dibuat hanya digunakan untuk para eksekutif atau top level manajemen teman-teman di sebuah organisasi atau perusahaan, yang dimana sistem ini itu hanya menampilkan grafik dari seluruh proses bisnis pada organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi sistem ini itu nantinya dapat digunakan untuk memudahkan akses baik secara akses internal maupun eksternal teman-teman. Tentunya mengenai adanya keterangan yang relevan yang nantinya digunakan untuk menemukan goal yang strategis dari sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada karakteristik dari ESS. Yang pertama ini ada karakteristik mengenai kemampuan melihat rincian. Kemudian ada menginformasikan faktor keberhasilan kritikal atau critical success factor.
terus ada akses status dan juga analisis. Kemudian pada bagian yang kedua ada pelaporan mengenai eksepsi atau exception reporting, terus ada penggunaan warna, kemudian ada navigasi dari informasi dan juga komunikasi. Kemudian kita memasuki pembahasan akhir dari aplikasi sistem informasi di level organisasi dalam mendukung pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah pembahasan mengenai expert system, yang mana di sini expert system itu mencoba untuk meniru pengetahuan pakar, dan para ahli atau pakar biasanya memiliki pengetahuan atau knowledge serta pengalaman khusus untuk masalah tertentu. Jadi bisa dikatakan ya bahwasanya sistem pakar ini itu merupakan cabang dari AI. Bahkan sampai saat ini itu banyak sistem pakar yang telah dibuat seperti untuk mendeposis penyakit, terus digunakan untuk membantu konfigurasi sistem komputer besar, dan juga biasanya digunakan untuk pemeliharaan lokomotif listrik, dan tentunya masih banyak lagi. Nah, perlu kita ketahui bersama juga ya teman-teman bahwasanya sistem pakar ini itu berasal dari knowledge based expert system, yaitu sistem pakar berbasis pengetahuan, yang mana munculnya istilah ini itu nantinya digunakan untuk pemecahan suatu masalah yang mana menggunakan pengetahuan seseorang pakar atau seorang ahli, yang mana nantinya ini itu dimasukkan ke dalam komputer. Seperti contoh keahlian dari seorang apoteker. Nah, keahlian dari seorang apoteker ini nantinya kita masukkan ke dalam sistem pakar yang sedang kita bangun. Nah, maka sistem yang kita bangun ini nantinya akan menjadi sebuah sistem yang cerdas, yang mana pengetahuan daripada sistem ini itu memiliki kecerdasan yang sama dengan seorang apoteker tadi. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah membaca novelnya Terry yang berjudul Hujan. Nah, di situ diceritakan ada seorang tokoh bernama Soge Bahtera, yang mana dia ini memiliki pengetahuan atau keilmuan untuk menerbangkan kapal terbang. Tapi pada saat itu diceritakan bahwasanya si Soge Bahtera ini enggan menaiki kapal tersebut. Akhirnya si Soge Bahtera membangun sebuah sistem yang mana nantinya pengetahuan penerbangan dari si Soge Bahtera ini dimasukkan ke dalam sistem tersebut. Jadi tidak adanya si Soge Bahtera itu tidak menghambat penerbangan dari kapal terbang tadi, karena pengetahuannya sudah dimasukkan ke dalam sistem tadi, sistem pakar tadi. Yang selanjutnya adalah pembagian mengenai ES. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mengenai lingkungan pengembangan. Jadi nantinya akan membahas mengenai komponen-komponen ES dan menempatkan pengetahuan pada basis atau knowledge base. Terus yang kedua yaitu lingkungan konsultasi, yang mana digunakan oleh non-pakar untuk memperoleh pengetahuan dan nasihat para pakar yang disimpan pada sistem. Jadi ini lebih ke penggunanya ya. Terus yang terakhir adalah membahas mengenai komponen utama ES. Yang pertama ada komponen basis pengetahuan. Terus yang selanjutnya adalah mesin inferensi, yang mana ini bisa dikatakan sebagai wadahnya. Terus yang terakhir adalah tampilan pengguna. Slide terakhir, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua. Mungkin cukup itu ya untuk materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.